Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini di siang hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam halaqah Al-Quran, yang insya Allah ada dua pembahasan tentunya yang kita akan bahas di setiap pertemuannya, mulai dari kajian terkait dengan apa yang sudah kita lalui dan kita jalani bersama terkait dengan doa dan zikir pagi dan petang, yang alhamdulillah tidak terasa tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dari segala karunia dan juga nikmatnya, yang sampai dengan pembahasan ini kita sudah menyelesaikan beberapa dari doa atau zikir, yang dimana sudah kurang lebih ada 4 doa atau zikir yang bersumber dari Al-Quran yang sudah kita pelajari, dan tinggal apa yang kita pelajari yang sudah lalu bersama kita, yaitu terus dijaga, di antaranya terus dibaca, dimurojaah, diamalkan. Terkait dengan ilmu, ibadah, ada perumpamaan, di antaranya disampaikan oleh beberapa asatidzah juga. Ini ana mendapatkan faidah dari guru-guru anak. Yang sulit itu bukan ini ana share juga ya di grup. Jadi yang sulit itu bukan menyalakan api pada sebuah lilin, tapi menjaga api tersebut agar tidak padam gitu, dengan walaupun meskipun dengan api yang kecil. Nah itu maksudnya. Kenapa jadi bayangin yang lain, Ustaz? Apa? Ini peribahasa nih yang perlu diperhatikan di dalam kita beribadah, termasuk padanya belajar, sholat ataupun apapun itu. Ini konsepnya perlu dijaga. Jadi bukan cuma sekedar kita ngerjainnya, bukan cuma kita sekedar beresnya, ngelakuinnya, melainkan dari apa yang sudah kita nyalakan itu dijaga agar terus tetap hidup, nyala walaupun apinya kecil gitu. Maksudnya apa? Istiqomah yang perlu diperhatikan di sini. Setelah apa yang sudah kita pelajari, dari setiap apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita usahakan dari sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan cuma sekedar kita ngelakuinnya beres darinya, melainkan tadi kita menjaga agar terus menerus membersamainya gitu. Sholatnya tetap dijaga, ya. Kemudian belajarnya, ya. Kemudian apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran, ya, surat-surat yang sudah kita baca bersama, pelajari bersama, maka dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, meskipun dengan porsi yang sedikit, ya, meskipun dengan porsi yang nggak banyak, tapi diusahakanlah untuk terus membersamainya. Nah itu yang terpenting. Gitu. Dan itu memang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam beramal semangat dan hadirkan doa. Gitu. Jadi ada usaha di sini ya. Usahanya diantaranya adalah semangat, termasuk kemudian menjaga hadir terus, meskipun tadi kita bukan mengejar faham atau nggak fahamnya gitu, bukan mengejar beres kapan atau belumnya, tapi yang kita kejar itu bagaimana kita terus bisa membersamainya sampai maut memisahkan kita gitu. Husnul khotimah gitu ya. Karena kan husnul khotimah ini dimana seseorang dia mengakhiri hidupnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir yang baik, ending yang baik itu diantaranya didapatkan manakala seseorang sudah membiasakannya gitu. Karena seseorang itu akan dimatikan dan akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan siapa yang dia dia sukainya. Termasuk tadi di dalam terkait dengan idola ya. Makanya kenapa kita nggak boleh mengidolakan orang-orang kafir gitu ya. Karena seseorang nanti akan dibangkitkan sesuai dengan siapa yang dia idolakan. Nah makanya kenapa kalau umat muslim ya udah jadikanlah idolanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang soleh, gitu. Ya, dan ini berkaitan dengan al-wala wal barok gitu. Termasuk kita kita suka permainan sepak bola gitu kan.
laki-laki lah ya. Piala dunia. Gitu, apalagi sekarang yang lagi viral Piala Dunia gitu. Ya kita cukup nikmatin aja permainan yang nggak perlu dengan berlebihan ya. Sampai merasa misalkan tim ini kalah menyalahkan wasit dan semisalnya itu nggak perlu gitu lah. Itu makanya nggak boleh final gitu. ya. Final. Semifinal. Itu. Insyaallah. Nah itu ujian juga gitu loh buat kita umat-umat Islam kan itu. Ya mungkin tadi ya ibrohnya coba. Memang di zaman kita saat ini bakal Allah Subhanahu wa taala menangkan orang-orang kafir gitu ya. Ibrohnya mungkin Mesir karena banyak mayoritas Islam, Allah kalahkan karena ya tadi. Buat sekarang, buat zaman ini Allah Subhanahu wa taala di antaranya masih menghidupkan atau memberikan kemenangan banyak kepada orang-orang kafir. Namun tadi nanti bisa jadi tahun berikutnya atau piala tahun depan berikutnya atau kita nggak tahu yang menang mungkin dari negara-negara Islam. Tapi tadi ketika negara-negara Islam menang itu bisa jadi pertanda dekatnya hari kiamat, nah gitu aja, ya kan? Nah makanya bahagia dulu aja sekarang kita kan masih banyak amal yang kurangnya gitu. Kalau Islam banyak menangnya kita nanti tiba-tiba, aduh ya Allah, nah insya Allah. Apalagi ya namanya permainan bola masih terkait dengan dunia ya, masih bisa diatur lah hal yang demikian ya, menang kalah gitu. Apalagi ya tadi ya di bola ini banyaknya perjudian ya, banyaknya hal-hal yang inilah bertentangan dalam agama kita, banyaknya perjudian, kemudian masih bahasannya masuk ke perjudian yang lotre itulah ya. Iya lotre lah gitu ya. Pasang itu saya megang tim ini. Iya. Itu kan bagian dari judi ya kan? Judi ya. Judi. Taruhan. Iya, taruhan. Nah itu. Kalau judi saya apel banyak. Pengalaman itu insyaallah. Ya Allah. Nah, itu ya. Judi online bola mantap. Ya. Itu ya. Nah kita insya Allah memasuki materi terkait dengan doa atau hafalan berikutnya terkait dengan doa zikir pagi dan petang yang berikutnya. Nah ini makanya nanti di dalam sistem ujiannya diharapkan bukan cuma sekedar hafalnya aja, diinginkan dari segi penilaiannya itu ketenangannya ya, kemudian bacaannya dengan baik dan benar gitu ya, minimal panjang pendek huruf gak tertukar, itu aja dua hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi bukan cuma sekedar ngafalin atau kita udah hafal ya dari apa yang sudah kita pelajari, tapi tadi bagian daripada kita mengamalkan ilmu itu bukan cuma sekedar kita ngelakuinnya, tapi di dalam melakukannya kita hadirkan hati gitu. Itu penting gitu. Termasuk tadi sungguh-sungguhnya seseorang di dalam berdoa itu merupakan daripada hal yang Allah nilai gitu dibandingkan dia cuma sekedar ngerjainnya aja gitu. Karena banyak orang-orang yang sholat, banyak orang-orang yang zikir, namun gak berbekas di dalam kehidupannya hatinya. Karena tadi hatinya aja mungkin jauh, ya bisa dibilang raganya ada namun hatinya hilang. Nah itu kan banyak orang-orang yang beribadah kayak gitu. Nah coba makanya ini tentunya pertanyaan besar buat kita sendiri, buat masing-masing daripada kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah cuma raga doang yang kita hadirkan, melainkan hatinya pergi hilang entah kemana. Nah itu PR juga sebenarnya buat kita. Nah makanya nanti di dalam sistem ujiannya ya pas lagi baca ke anaknya nanti diharapkan salah satu dari penilaiannya itu sendiri bukan cuma sekedar udah hafalnya, tapi tadi di mana dia memahaminya ya, minimal tadilah dari segi bacaannya tidak tertukar antara panjang dan pendek dan hurufnya nggak salah. Nah itu kan penting ya, itu paling minimal, itu bagian dari penjagaan terhadap makna itu sendiri gitu. Karena ya contohnya gimana ya, misalkan nih kita berdoa sama Allah atau zikir sama Allah, tapi dengan bahasa yang kebolak-balik gitu loh. Ya. Yang misalkan yang mintanya aku, ya kan, tapi malah yang seakan-akan yang mintanya tuh Allah, kan ada juga. Kalau di dalam bahasa Arab tuh kadang gitu, kalau salah aja pengucapannya, gitu. Salah huruf itu bisa keliru gitu. Asalnya aku memohon kepada engkau, jadi misalkan kami di sini bisa ya tadi maknanya bersama ya, atau misalkan kami di sini karena kita nggak tahu maksudnya
balik lagi bersama Allah gitu. Iya. Allah minta lagi kepada Allah kan itu nggak nyambung gitu. Nah itu perlu diperhatikan tentunya. Ya, minta kebaikan karena salah huruf dan semisal yang lainnya malah minta keburukan. Nah itu kan ada. Contoh aja Al-Fatihah. Alhamdulillah. Asalnya kita memuji Allah malah kita menghinakan Allah. Nah itu maksudnya. Beberapa hal tentunya yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa bukan cuma sekedar ibadah itu pelaksanaannya aja gitu, bukan sekedar perbuatan atau berbuah anggota badannya saja gitu, bukan cuma ngerjainnya aja, tapi di dalam mengerjakannya dia perhatian gitu niatnya. Makanya kenapa yang menjadi syarat diterimanya ibadah amalan seseorang kan ada ikhlas, ada sesuai dengan tuntunan. Nah itu dua hal itu kalau nggak ada di dalam ibadah atau salah satunya aja hilang, ya nggak akan berkah ibadahnya. Nah itu termasuk dari zikir kita selama ini, sholat kita, baca Al-Quran kita. Nah, apalagi termasuk kepada orang-orang yang sudah dapat hujah padanya. Nah ini kan beda lagi. Ya kita yang sudah ngaji kan gitu. Iya sudah dalil itu sudah datang sama kita gitu. Ya, kayak sekarang kita nih udah tahu tahsin seperti apa, kita belajar tahsin. Kalau misalkan tidak mempraktikkan ilmu tahsin di dalam bacaan sholatnya, kemudian misalkan baca Al-Quran sehari-harinya, itu bisa menjadi Al-Quran itu bumerang buat kita gitu. Makanya di dalam hadis Nabi disebutkan apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong, namun di sisi lain bisa jadi musuh juga buat kita gitu. Nah Karena diminta nanti gitu. kenapa lu udah dapet nggak lu Nah kerjain itu gitu. maksudnya. Nah itu Jadi itu bumerang. PR ya sebenarnya. Nah itu. Nah makanya berat ya, khususnya apalagi yang namanya beramal itu memang salah satu kesulitan yang dihadapi setiap daripada manusia gitu loh. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang berilmu, namun tadi di dalam pengamalannya nggak semua orang diberikan kemudahan untuk beramal gitu. Nah, makanya amalan ini atau perbuatan ini sangat-sangat butuh terhadap bimbingan dari Allah, hidayah butuh gitu. Seseorang dapat sholat, seseorang bisa melaksanakan ibadah-ibadah itu karena memang Allah yang menggerakkannya, bukan karena kita yang hebat gitu. Nah itu beberapa konsep yang perlu harus diperhatikan gitu buat kita semua. Jadi tidak menggantungkan dirinya itu terhadap dirinya sendiri gitu, menyombongkan dirinya, akhirnya membesar-besarkan dirinya, keberhasilan itu semata-mata karena dirinya. Nah itu banyak terjadi kesalahan, kekeliruan pada manusia gitu, karena tadi menganggap kemampuannya, kehebatannya itu karena usahanya dia sendiri, padahal nggak bisa kayak gitu. Bahkan masalah dunia aja ya itu karena memang Allah yang bantu gitu loh. Ya. Nah, karena apa? Baginya kepunyaan bumi dan langit. Ya, Allah memiliki bumi dan langit. Ya, apa-apa yang ada di bumi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mampunya di dalam berprestasi, masalah dunianya itu karena memang Allah ngizinin gitu. Kalau nggak Allah ngizinin nggak akan terjadi gitu. Ya. Nah itu ya diantaranya. Oke, masya Allah. Coba ya di sini kita bahas dulu aja doanya gitu. Untuk syarahnya nanti mungkin kita lihat gitu. Apakah memang udah siap nih buat ujian sekarang, atau mungkin nanti biar sekalian besok semuanya pekan berikutnya gitu. Karena tadi ya yang Ana minta dari segi penilaiannya bukan cuma sekedar hafalnya saja, lancarnya saja, tapi diperhatikan huruf-hurufnya. Ya, mungkin nanti Ana khususkan juga akan bikin rekaman berupa doa-doa yang sudah kita hafal. Dengan tartil lah Ana berusaha buat baca dengan perlahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti insyaallah Ana mungkin bakal bikin rekaman seperti itu biar daripada ikhwah sekalian yang belajar di sini ya bisa murojaah lah gitu di rumah, ya bisa murojaah di rumah. Nah dan diharapkan tadi pas lagi baca zikir juga setidaknya diperhatikan gitu ya, memperhatikan akan hal tersebut ya, sambil di motor juga ya, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, karena gini aja terburu-buru ya. Apa yang membuat kita terburu-buru gitu? Kenapa sih gitu loh? Kalau misalkan tujuannya terburu-buru karena mau cepat beres aja, ini kesalahan tentunya. Ya. Nah ini kadang coba kita bertanya sama diri kita, kenapa kita kalau ibadah itu maunya beres aja gitu loh? Kayak banyak orang sholat itu takut telat itu karena
misalkan dia sholat itu karena takut telat, takut misalkan masuk ke sholat yang lainnya atau masuk ke waktu yang lainnya, sehingga dia berburu-buru. Itu bukan karena memang ngejar sholatnya gitu loh, tapi ngejar biar nanti nggak masuk sholat yang berikutnya gitu loh. Atau misalkan dia sholat itu buru-buru biar bisa ngelakuin hal kegiatan yang lainnya. Ayo sholat dulu biar langsung kerja lagi. Nah itu tentunya sesuatu yang harus digarisbawahi gitu loh. Ya, akhirnya dia sholat itu tergerak karena apa? Karena ada kerjaan lainnya, permasalahan dunia yang memang belum diselesaikan gitu. Kalau Biasanya misalkan dalam permasalahan dunia begitu juga Ustaz, ini bukan antara akhirat dan dunia. Dunianya pengen udah gua ngapain ini biar bisa lagi, atau biar itu kenapa ya Ustaz? mindset bisa jadi ya gitu loh. Iya. Bahkan pengaruh pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kayak misalkan contoh, ayo kamu nontonnya nanti lagi, abis sholat biasa langsung nonton lagi. Nah itu akhirnya menggerakkan sesuatu itu karena ya tadi ada sesuatu yang memang belum selesai gitu. Nah itu banyak kayak gitu. Karenanya salah gitu ya. Gitu loh. Sebabnya salah. Nah makanya khususnya ke anak-anak ya, harus nanti ada waktu khusus menjelaskan kembali gitu loh. Kenapa si ibu tuh akhirnya menyuruh hal yang demikian? Kenapa coba ibu itu nyuruh sholat dulu baru nanti bisa nonton lagi? Karena sholat itu utama. Bukan karena nanti kamu bisa nonton lagi, tapi karena ini perintah dari Allah. Nah itu. Jadi pengajaran akidahnya nanti disisipkan gitu di lain waktunya gitu. Karena ya sekarang memang di zaman memang pendidikan itu harus dipancing dengan sesuatu yang memang yang dari anak-anak khususnya ya inginkan gitu, lagi disukai gitu. Memang di sisi lain diperbolehkan, cuma nanti ada pengajaran di sisi lainnya, tanamkan akidahnya, bukan cuma sekedar ayo kamu mainan nanti sholat dulu gitu, ayo kamu mau HP nanti sholat dulu, ngaji dulu baru nanti kasih uang. Itu nggak masalah, itu bagian dari strategi, cuma nanti ada cara sisipkan lagi penyampaian yang pentingnya, parenting yang dijelaskannya gitu bahwasanya kenapa ibu seperti itu, karena sholat itu penting. Nah dibandingkan kamu punya HP, dibandingkan kamu nonton dan semisal yang lainnya, ini perintah Allah gitu, dan semisal yang lainnya. Nah itu bisa gitu. Kalau Ustaz di Mahat, iya. Misalkan kalau di Mahat tuh kan berarti wajib sholat 5 waktu ya? Iya betul. Subuh kayak gitu. Subuh. Anak-anak di Mahat tuh, santri itu apakah memang dia sholat subuhnya karena paham mandiri sholat gitu ya, subuh atau itu kenapa? Atau memang karena ini lagi di Mahat ya harus sholat misalnya gitu. Jadi akhirnya ketika lagi nggak di Mahat dia bisa jadi nggak sholat. Ya itu sama, itu permasalahan yang sering terjadi. Itu kenapa ya Ustaz? Penyebabnya apa ya Ustaz? Itu penyebabnya yang pasti memang pemahamannya gitu loh. Dia apalagi ya tadi ya, kita memang nggak bisa gitu memaksakan orang ya untuk bisa menerima hidayah dan semisal yang lainnya. Apalagi tadi hidayah itu di tangan Allah. Ya sama di dalam Mahat itu sendiri, karakter orang itu beda-beda. Ada yang santri memang dia sholat karena memang dia paham akan pentingnya sholat sehingga dia sholat subuh berjamaah. Ada juga yang memang dia itu takut dihukum kalau nggak sholat jamaah. Contoh aja, azan selesai kalau di Mahat itu belum masuk itu misalkan dijepret, di push up. Nah ada sebagian mereka juga yang takut kayak gitu. Tapi pertanyaannya Ustaz, kan pengajarannya sama nih Ustaz. Kok bisa ada yang iniannya, penerimaannya beda ya Ustaz? Niat Ustaz. Niat bisa, dan tadi personal, balik lagi ke personal gitu. Bawaan dari rumahnya gitu ya. Enggak mesti juga sih, jadi dari dirinya sendiri gitu. Ya tapi tadi balik lagi ke hal yang demikian, itu hidayah sih. Memang sulit gitu loh. Ya, enggak semua orang yang hidayah kan kalau untuk urusan akhirat ya Ustaz. Nah, kalau untuk urusan dunia Ustaz itu takdir ya Ustaz. Apa tuh? Takdir. Kalau kemarin istri nanya sih. Cuman takdir itu urusan dunia contohnya yang tadi antum sampaikan. Iya, misalkan membersihkan tempat tidur misalnya. Karena dibawelin sama orang tua nih. Nah ketika orang tuanya lagi nggak bawelin, dia nggak bersihin tempat tidur. Karena kan apa karena dia nggak tahu manfaatnya bersihin tempat tidur itu apa? Dia kurang dalam memaknainya. Maksudnya si
orang tuanya tuh nyuruh bersihin tempat tidur tuh untuk apa sih? Iya. Gitu. Atau karena, nah kan anggaplah orang tuanya ada yang punya 3 anak seumuran, nyuruh ketiga-tiganya nih, ada yang nggak ada ibunya tetap diberesin, ada yang nggak ada ibunya ya ini nggak beres. Nah itu penyebabnya apa ya? Nah di sisi lain ya karakter. Jadi memang gini, di Al-Quran sendiri Allah sebutkan wa anna minas solihuna wa minad duna dzalik. Jadi kalangan orang itu bahkan bukan cuma orang jin, ada yang soleh ada yang nggak soleh. Nah, sama manusia juga ada yang soleh ada yang nggak soleh. Gitu. Ini berbicara tadi ya, bukan cuma sekedar agama gitu, tapi sekedar duniawi. Memang tadi karakter manusia yang memang dibeda-bedakan gitu, nggak semuanya sama. Emang begitu buatan Allah. Iya. Rencana Allah memang begitu. Dan memang faktor salah satunya bisa jadi karena tadi pendidikan dari dininya. Mungkin orang tuanya atau mungkin zamannya termasuk kebiasaan di rumahnya gitu. Iya. Memang banyak faktor sih ditinjau gitu. Akhirnya orang yang kalau anaknya ada 50 dulu mungkin yang 20. Iya misalkan 50. Contoh. Yang 25 tetap beres-beres nih Ustaz. Kalau dulu, kalau sekarang cuma sisa 10, 40 ini enggak beres-beres. Iya sih. Itu mungkin banyak faktor. Bisa faktor lingkungan, zaman, kebiasaan. Itu ya. Gitu. Makanya harus habit, harus nabung habit iya. Hah? Maksudnya harus membangun habit kalau misalkan ingin atau perbaikan. memilih temennya Ustaz. Sama memilih teman juga. Jadi tapi habit tetap harus dibangun. Sebaik apapun nanti teman kita, ketika lingkungan itu nggak mendukung dan itu bisa menjadi keseharian yang dia lakuin, nanti bisa berpengaruh. Memang. Iya. Tapi tetap ada pendidikannya juga ya Ustaz ya? Pendidikan tetap. Jadi adanya teguran dan nasihat. Sama ke santri juga, kita terus mengupayakan bagaimana pentingnya menanamkan tauhid, akidah, adab dan yang lainnya. Tapi tadi balik lagi ketika mereka ingin menerima, baik mendengarkan atau tidaknya, itu balik lagi ke urusan sendiri. Cuma nanti tugas kita jangan pernah berhenti, jangan pernah capek. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu. Contohnya aja, jangan jauh-jauh kita mungkin ke Nabi Nuh alaihissalam selama ribuan tahun gak pernah bosan untuk terus berdakwah walaupun yang ikutnya sedikit kan gitu. Jadi memang harus sabar. Tapi bagian dakwah juga sebenarnya gitu loh. Karena gini, bukan yang benar gitu. Iya gitu loh. Di sisi lain duniawi gitu loh, bisa bernilai akhirat seperti contohnya kebersihan. Makanya kan an-nadhafatu minal iman, walaupun di sini hadis banyak dipertentangkan ya. Tapi sikap itu menunjukkan ya tadi sikap itu dapat menunjukkan identitas seseorang muslim gitu loh. Bahkan muslim itu bisa dinilai dari sikapnya gitu, perlakuannya, perbuatannya itu bisa dinilai di situ. Bahkan dari sisi lainnya itu bisa menjadi dakwah, oh ternyata umat muslim itu seperti ini, oh ternyata dia tuh seperti ini, jadi nilai plus juga gitu. Nah, makanya kenapa ada yang namanya qudwatun hasanah gitu. Nabi itu sebagai suri tauladan buat kita semua, karena tadi dari segala aspeknya, perbuatannya, perlakuannya, lisannya itu memang benar-benar luar biasa sempurna gitu. Terlepas Nabi juga pernah berbuat salah ya gitu. Nah itu. Tapi ya tadi pendidikan itu ngaruh gitu, memang sangat ngaruh habit ya. Anda lihat gitu ya, non muslim gitu ya, mereka kadang luar biasa gitu di dalam pendidikan kepada anak-anak mereka gitu. Habitnya di rumah, mulai dari kebersihannya, ketertibannya, itu kadang kita kalah memang gitu. Nah kadang di sisi lain yang nggak diperhatikan hal yang demikian itu. Dan di sisi lain, nah ini ya, ini sudah menjadi tabiat manusia. Jadi memang Allah jadikan manusia itu tabiatnya terburu-buru, mau cepat-cepat selesai, mau ngelakuin ini dan itu. Kenapa itu? Ada sih. Itu tabiat. Iya memang. Ada dalilnya. Ada gitu. Tergesa-gesa itu bagian daripada perlakuan syaitan, dan Allah jadikan manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan banyak berkeluh kesah, termasuk tergesa-gesa gitu. Makanya orang akhirnya ngambil riba itu kan sebenarnya buru-buru. Iya. Karena nggak mau, iya itu tergesa-gesa. Padahal kan kalau dia sabar ya. Konsep ras uang rezeki Ustaz kan nominalnya nggak akan berubah sebenarnya. Iya, gitu ya Ustaz ya.
Itu masuk itu. Apa tadi Ustaz? Itunya Ustaz gimana Ustaz? Innal insana khuliqa halu'a. Berkeluh kesah. Itu nanti di dalam surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Nanti tulis innal insana khuliqa halu'a. Itu kalau baca tafsirannya, Allah sebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dengan berkeluh kesah. Nanti masuk bagian berkeluh kesah itu ya ketika melakukan sesuatu inginnya cepat selesai terus, inginnya buru-buru terus, semuanya ingin dikuasai biar bisa semua. Nah itu nanti masuk kepada. Jadi memang ada tabiat manusia di sisi lain kayak gitu. Termasuk kita siapapun yang siapapun yang selagi itu manusia pasti nanti ada sifat hal yang demikian. Ada kadang condong kepada hal yang demikian. Nah makanya siapa yang bisa membentengi kalau bukan kita belajar agama, kemudian Allah yang memberikan hidayah. Nah itu pentingnya. Kenapa? Siapa? Apa mentos? Oh relaksa ya. Enak ini. Udah pernah belum? Nah ini yang enak mah ini. Al-Ma'arij ayat itu asam banget Ustaz. Apa ya? Nah lupa ayat pokoknya antara masih dari ini aja carinya dari 11 ke 25-an lah gitu. Di pertengahan itu innal insana khuliqa halu'a. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi kompleks sekali gitu loh. Itu bukan was-was setan kan? Iya. Mirip itu adalah qadarullah-nya manusia gitu. Iya, sisi buruknya manusia gitu, sisi kekurangan manusia gitu. Makanya tadi apalagi kita sudah bahas ya, kita tahu ilmunya bahwasanya setan juga bukan cuma dari kalangan jin, ada juga dari kalangan kitanya sendiri gitu. Ketika hawa nafsu yang sudah tidak terkontrol gitu ya, apalagi lingkungan yang sudah nggak mendukung, kebiasaan kita yang jauh dari ingat Allah, itu udah kita bisa dikatakan ya sifat-sifat kita udah kayak setan gitu. Apalagi kitanya ya mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu. Makanya yang sholat habis salam langsung termasuk terburu-buru tadi itu. Iya, bagian juga sama. Cuma nanti ya tadi kita nggak bisa ngejudge ya. Iya, ada yang mungkin kebelet mau berak atau yang lainnya gitu. Kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin dia sambil berjalan berzikir kepada Allah gitu. Makanya bahkan kalau buru-buru boleh kan Ustaz sambil jalan ya? Iya bisa gitu. Kalau terburu-buru memang urgent banget gitu. Kayak misalkan pernah yang viral kan video Ustadz Pak ini Ben. Ada orang Pak itu siapa? Pak Charlie. Oh, udah datang. Ya, Masya Allah. Ustaz kita izin. Iya nggak apa-apa, aman. Masya Allah. Berarti nanti ujian mah biar pekan depan aja lah ya disiapin ya. Insya Allah.